Hai Takers. Oke, materi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Oke, materi kita kali ini akan membahas mengenai jaringan ikat. Apa sih itu jaringan ikat? Oke, jaringan ikat adalah jaringan yang berkembang dari lapisan embryonal mesoderm dengan berbagai bentuk. Jaringan ini mempunyai cairan ekstraseluler di mana sel-sel yang menyusun jaringan tersebar pada cairan ini. Cairan tersebut dikenal sebagai matriks. Lalu apa sih Kak fungsi dari jaringan ikat? Jaringan ikat itu berfungsi sebagai penghubung, penunjang, dan ikat berbagai jaringan dan organ. Selain itu, ada pula fungsi lainnya. Di antaranya untuk proteksi, menyimpan lemak, memfagositosis kuman dan zat asing. Kemudian juga membentuk antibodi dan zat antikoagulan. Serta satu lagi nih, mengurangi pengeluaran panas tubuh dari kulit. Berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan ikat itu terbagi atas jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat embrional merupakan jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan mesenkim. Jaringan ini kemudian berkembang menjadi jaringan-jaringan pengikat lainnya. Nah, adapun jaringan mukosa yaitu jaringan pengikat embrional yang hanya terdapat pada tali pusar dan vitreous humor bola mata. Selain ada jaringan ikat embrional, yang kedua ada jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya ini terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang paling umum ditemukan di dalam tubuh manusia. Jaringan ini mempunyai ikatan antar struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Serat yang terdapat pada jaringan pengikat longgar meliputi serat kolagen yang bersifat kuat, serat elastin yang bersifat elastis, dan serat retikuler yang bertindak sebagai kerangka berbagai organ lunak. Oh iya, jaringan ikat longgar ini tersebar luas di bawah jaringan epitelotakers. Jaringan ikat longgar sendiri itu tersusun atas beberapa macam sel, antara lain ada fibroblast, makrofag, melanosit, dan sel plasma. Fibroblast adalah sel yang aktif mensekresikan serat dan zat interseluler. Makrofag itu merupakan sel yang berasal dari monosit dan bentuknya itu tidak beraturan. Makrofag sendiri berperan dalam memfagositosis kuman. Sedangkan melanosit merupakan sel yang menghasilkan pigmen melanin. Dan yang terakhir, sel plasma itu yang berasal dari limfosit B dapat menghasilkan antibodi. Dari jaringan ikat longgar, kita beranjak ke jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat memiliki matriks yang terbentuk dari serabut kolagen yang padat. Hal ini menjadikan susunan jaringan pengikat padat tidak elastis. Jaringan ikat padat menyusun tendon yang menempelkan otot pada rangka dan ligamen yang menghubungkan berbagai sendi. Jaringan ini atas struktur padat reguler dan struktur padat irreguler. Kemudian selanjutnya, jaringan ikat lemak atau adiposa.
Jaringan adiposa menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Sel-sel adiposa tersusun rapat dalam suatu matriks atau serat yang tipis. Sel-sel adiposa berasal dari fibroblast. Jaringan ini melapisi dan menjadi bantalan tubuh. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan energi. Dan untuk jaringan serat retikulur itu tersusun oleh serat retikulur. Jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfoid. Kemudian jenis jaringan ikat yang ketiga yaitu jaringan pengikat khusus atau penyokong. Jaringan pengikat khusus merupakan jaringan yang mempunyai karakteristik dan fungsi khusus tentunya. Jaringan ini meliputi jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan darah. Dan jika kalian suka dengan materi ini dan dirasa materi ini sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian punya. Lalu jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Hati Otak. Demikian pojok materi kali ini. Salam dari kakak, salam dari Sabang sampai Merauke.